Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fastaqul hadisa kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Madani. Bersyukur hati kita digerakkan oleh Allah untuk bisa ke masjid. Karena urusan ke masjid itu tidak gampang ya, berat ke masjid. Bukti kecil saja bahwa kita itu berat ke masjid, tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Muadzin panggil kita hayyala shalah, hayyala falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ketika panggilan itu terjadi dan hujan turun, apa yang terjadi dengan umat Islam? Alhamdulillah udan, gak jadi ke masjid saya. Bukannya berusaha payung. Dan ini adalah rahmat serta nikmat yang nyata dari Allah. Kenapa? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Rawahu Bukhari nomor hadis 71, Muslimnya 2439, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW qol may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan jadikan dia faqih, faham, mengerti tentang din, tentang ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan majelis kita pagi hari ini mendapatkan khairiyah daripada sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan semakin difahamkan oleh Allah dengan agama ini. Amin. Allahumma amin. Ini saya bacakan Alkitab ya. Saya bacakan Alkitab. Ma'antun, maaf ya. Maklum kan? Yang ngomong kan mantan kafir nih. Bentar. Yang katakan kafir bukan saya ya. Allah. Jadi kalau Allah bilang orang di luar Islam kafir itu bukan orang Islam. Coba kita lihat surat 98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Itu Allah. Rabbul Izzati wal Zalala, bukan orang Islam. Dan saya yakin umat Islam gak akan pernah mengatakan tetangganya yang kafir terus ngajak kopi bareng ini. Fir ngopi bareng Fir. Insya Allah gak pernah. Jadi aneh. Kalau sholat subuh ada polisi. 3 tahun saya ngisi di sini. Boleh tanya Takmir. Gak pernah ada polisi di sini. Jadi selamat datang polisi. Mudah-mudahan Anda juga mendengarkan tausiah kami. Sehingga Allah memberikan hidayah, inayah dan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Nih saya bacakan Alkitab. Dan saya tanggal 15 dan 16 ada di Jakarta. Saya bacakan Alkitab ya. Tidak punya antum ini, kalau saya punya ini. Kitab Ulangan
pasal 17 ayat 15. Saya bacakan. Maka hanyalah raja yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Saya gunakan Allah ya, karena ini dari Alkitab. Dan ini dulu kitab saya, dulu. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu, yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atas namamu, dan bukan orang asing di luar saudaramu. Hebat ya Alkitab ini. Dan saya di Jakarta tanggal 15-16. Tempat-tempat TPS yang tercatat dari beberapa teman yang juga masukkan ke saya. Misalnya di perkampungan A 300 Nasrani di sana. Suara paslon 2 300 lebih. Berarti orang 300 yang dari grup mereka Nasrani itu memegang Alkitabnya. Di sana ada yang 286. Lebih dari 286. Berarti orang yang golongan itu memilih golongannya. Yang di sana ada banyak Pak data. Gak usah saya sebut, antum bisa baca kok dari media. Artinya ketika penduduk Nasrani di sana atau non muslim 300 itu lebih dari 300 pemilih. Berarti mereka konsisten. Padahal jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yattakhidil mu'minunal kafirina auliya amin dunil mu'min. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah. Maka janganlah orang mukmin memilih orang kafir menjadi pemimpinnya dan meninggalkan yang mukmin. Kalau itu kau lakukan, pertolongan dan rahmatku aku cabut. Ini firman Allah. Ayat yang tidak boleh makan babi cuman 2. Ayat yang gak boleh khomer 1. Tapi umat Islam ikut semua. Ayat larangan atau ayat yang mengajak puasa cuman 1. Ramadan tuh cuman Al-Baqarah. Sedangkan larangan memilih pemimpin yang mukmin 7. Di antaranya saya bacakan tadi. Ali Imran 28. Dan yang dibacakan imam tadi dari rakaat pertama. Al-Maidah 51. Dan 54-nya. Kemudian An-Nisa 144. Yang 7 gak diikuti. Dan kita harus adil ya. Harus adil. Kenapa kita harus adil? Karena Allah itu menyukai keadilan. Kenapa kita harus adil? Karena Allah berfirman dalam surat ke-55. Surat Ar-Rahman. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maka tegakkan keadilan ini, timbangan ini. Dan jangan mengurangi, kita nggak boleh mengurangi ya. Artinya apa? Kita bicara harus adil. Karena tema kita judulnya pemimpin dan umat terbaik. Betul? Itu judulnya ya. Pemimpin dan umat terbaik. Kemudian apa? Untuk NKRI yang bermartabat dan berkedaulatan. Berkeadilan. Antum jangan pernah berharap punya presiden di republik ini seperti Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Ini saya nggak boleh lama-lama ini. Karena lakon utamanya itu Wakil Sekjen MUI, Kiai Haji Muhammad Rasmin. Ya. Jadi saya anggap aja kayak khotbah Jumat ini. Jadi saya nggak banyak, nggak panjang, singkat aja. Ya. Kalau saya panjang-panjang, besok nggak disapa lagi sama beliau. Ya. Beliau gongnya. Ataukah polisi datang karena Kiai Haji Muhammad Rasmin ada di sini? Walau alam bisa. Emang beliau momok? Nih, kita kembali ke masa lampau. Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an bisa memimpin sedemikian rupa karena sebelum jadi pemimpin beliau pangkatnya apa? Rakyat. Rakyat. Siapa pemimpinnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Abu Bakar sukses. Kenapa? Lihat rakyatnya. Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Abu Dhar al-Ghifari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu an. Coba rakyatnya dulu. Pemimpin itu Pak dari rakyat. Maka pemimpin itu dari rakyat, sehingga rakyat itu gambaran pemimpinnya. Maka kalau pemimpinnya bagus itu karena rakyatnya bagus. Setelah dia, pengganti berikutnya siapa? Hah? Utsman. Lihat yang dipimpin siapa? Ali bin Abi Thalib, rakyatnya. Makmur terus. Dan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin, mulai timbul intrik-intrik kan? Dan politik mulai menajam. Maka beliau ditegur. Wahai Ali, Khalifah, kenapa zaman Umar? Zaman Umar itu aman kok, zamanmu udah karu-karuan. Apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Pada waktu Abu Bakar menjadi pemimpin, rakyatnya aku. Utsman bin Affan, Umar ibn al-Khattab, itu rakyatnya. Ketika Umar, rakyatnya aku. Kemudian disebut semua sahabat-sahabat. Dan ketika aku, kamu loh rakyatnya. Sing jembret meletrek ini loh. Maka jangan harap punya pemimpin baik kalau rakyatnya, karena pemimpin dari mana? Maka pemimpin sekarang cerminan juga rakyatnya. Banyak yang beleset seperti pemimpinnya. Maka kita harus adil di sini. Kalau antum pengen dapat pemimpin yang baik, antum pengen dapat pemimpin yang mana? Antum pribadi baik dulu. Amanah dulu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah itu kalau tegur pribadi dulu Pak. Setelah pribadi, baru istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, baru ke yang lain. Gimana punya pemimpin yang bagus kalau rakyatnya sampai Ali bilang, menurut rakyatnya awakmu iki gitu lah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, iki 15 menit iki. Pesen niku mantap saya, jangan lebih dari 15. Oleh karena itu saudara-saudaraku, maka coba lihat ini satu renungan yang terakhir. Yai, Afwan, Ana mohon izin nambah sedikit Yai, ya. Dikit aja ya. Soalnya supaya materi dakwah itu harus ada permasalahan dan harus ada solusi. Nah, ini insya Allah solusinya. Rasul bersabda nih. Dalam Rawahu Muslim, nomor hadis 1847, diriwayatkan Rasul bersabda dalam sanad yang sahih dari Abdullah bin Sa'al. Ini sabdanya. Yakuna ba'di immatahu layatahuna. Setelah aku nanti ada pemimpin berikutnya. Wasfahu fihim rojulun, dan pemimpin itu kullubuhum kullubu syaiton. Hatinya dan pikirannya persis setan. Fi tamani insi jasani, tapi jasadnya manusia. Sahabat nanya, kaifa asba'tu ya Rasulullah adda fidzalika qal. Kemudian bagaimana kami ya Allah? Ya Rasul, kalau ada pemimpin seperti itu yang harus kami lakukan. Rasul bersabda, qal tasma'u wa tati'u lil amri. Tetap kamu harus taat dan patuh pada pemimpinmu. Wa in duriba tahroka, sekalipun dia mencambuk punggungmu, wa khida mulka wa mas'i atoi, dan dia mengambil hartamu, tetap taat. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula
wa ulil amri minkum. Dua kata ini depannya diikuti dengan atiu, Allah dan Rasul. Sedangkan untuk uli amri tidak dengan atiu. Artinya apa? Dalam kaidah gramatika Arab ini berarti masuk ta'abi, katut nunut. Nah, kalau bahasa Jawanya ta'abi, cuma melu-melu. Artinya di sini apa? Maka kita wajib dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Namun yang ditaati adalah yang benarnya. Yang tidak benarnya tidak boleh diikuti. Maka untuk itu kita ya sudah, ya ikuti aja sekarang. Karena apa? Allah berfirman pula, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Musibah ini juga oleh karena tanganmu. Lapombian bu pilih. Donda ini kan harus adil kan? Karena kan kita bicaranya tema kita apa? Pemimpin dan umat terbaik. Ya harus adil kita membicarakannya dengan berbagai sisi. Harus adil. Ya. Dan Allah itu kalau merubah kaum itu kalau kaumnya mau berubah. Andai kata Pak, andai kata. Ya. Ada pemilihan paslon yang non muslim. Misalnya ada 1 juta orang pemilih Pak. Kalau ada 100.000-nya, insya Allah Bangun Samudra salah satunya yang tidak memilih itu. Kalau cuman ada 100.000 Pak, dan yang milih hanya 10.000, pastikan Pak, salah satunya itu Bangun Samudra nggak mau ikut nyoblos yang non muslim. Kalau cuman 10.000, pastikan kalau ada yang 1.000 enggak, itu saya bisa pastikan salah satu itu saya. Kalau misalnya ada cuman 100, maka insya Allah yang satu itu masih saya. Kalau cuman ada 10, insya Allah itu satu saya. Kalau cuman 1, berarti saya tok Pak yang enggak nyoblos yang kafir. Kenapa? Saya enggak tergeming Pak. Dengan program yang indah, dahsyat, bagus, di luar nalar. Saya tidak berani. Kenapa? La yattakhidil mu'minunal kafirina auliya amin dunil mu'min. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah. Karena kalau itu saya lakukan, maka rahmat Allah akan dicabut. Dan kalau ternyata saya nggak boleh milih karena ketahuan nanti saya bakal nyoblos yang enggak, maka saya akan keluar Pak dari grup ini semua. Berlepas diri saya, nyuntuh Nabi Ibrahim aja wis, berlepas diri dari orang kafir. Mudah-mudahan Pak, renungan yang singkat dari saya ini bisa melekkan kita semua Pak. Dan tolong Pak, kalau ada larangan gak boleh makan babi, orang Kristen bisa nerima kok kita gak makan babi, ya? Betul enggak? Kalau ada larangan gak boleh khomer, orang non muslim bisa nerima kok, iya memang orang Islam gak boleh minum khomer. Gitu. Kalau kita nggak boleh ini Pak, mereka terima kok. Tapi kenapa ketika ada larangan nggak boleh memimpin yang kafir kok banyak teman polisi yang hadir, gitu? Nah itu loh. Mudah-mudahan jadi renungan yang paling mendalam sehingga melek meripat kita, padang kupingnya kita. Karena apa? Tak ilingno. Iki tak ilingno iki. Penduduk neraka itu golongan jin dan manusia. Lakot adorana jahannam minal jinni wal ins. Jadi neraka terbanyak itu. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasmauna biha. Mereka-mereka yang matanya sudah enggak mau melihat lagi kebenaran, yang telinganya enggak mau mendengar lagi dan hatinya enggak mau lagi memahami ayat Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang di sana dan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan rahmat sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan mencapai akhlul jannah. Amin. Allahumma. Mohon maaf
apabila ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan, karena tiap hari ya sudah begini nih gaya ceramah saya. Boleh tanya teman-teman di Al-Madani ya. Jadi polisi ya gak usah kaget gitu loh. Ya semang gini ini gayanya Bangun Samudra ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lukali hada. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anul Karim wa nafa'ani bi ayatihi wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim fastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Bangun Samudra. Itu tadi tausiah singkat dan renungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.